Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Agan Saputra, kelas DBM 031TP. Di kelas Sales Management, Sir, izin saya akan menjelaskan tentang yang telah Anda jelaskan di week 1 dan week 2, yaitu tentang penjualan. Penjualan adalah proses krusial dalam bisnis yang berfungsi menciptakan pendapatan dengan melibatkan strategi dan teknik yang memerlukan keterampilan personal serta pemahaman mendalam mengenai pelanggan, dan di mana perusahaan harus memastikan tenaga penjualannya mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta menawarkan solusi yang relevan, menciptakan nilai tambah bagi mereka melalui berbagai jenis pendekatan seperti salah satunya ada order takers yang hanya menerima pesanan tanpa melakukan persuasi seperti kasir atau penjual online. Kedua ada order creators yang menciptakan permintaan secara tidak langsung seperti perwakilan medis yang mempengaruhi dokter untuk meresepkan obat tertentu. Serta yang ketiga ada order getters yang secara efektif membujuk pelanggan untuk membeli produk seperti tenaga penjualan dalam bisnis B2B atau B2C. Sehingga efektivitas tenaga penjualan ini sangat bergantung pada strategi manajemen penjualan yang mencakup perencanaan melalui peramalan penjualan dan penganggaran, perorganisasian, serta merekrut, memotivasi, serta melatih tim penjualan, serta pengendalian dengan mengarahkan dan menganalisis kinerja mereka agar mencapai target yang telah ditentukan. Di mana seorang manajer penjualan harus yang namanya memiliki keterampilan khusus komunikasi yang baik, mampu mengolah tim secara efektif, serta memiliki wawasan yang sangat luas mengenai industri dan produk agar dapat menjelaskan tugasnya dengan optimal. Dalam prakteknya harus berjalan selaras dengan strategi pemasaran. Sebab hubungan mereka ini antara sales dan marketing sangat erat dan saling mempengaruhi, di mana salah satunya strategi yang sering diterapkan adalah pembangunan pasar baru yang bertujuan meningkatkan volume penjualan seperti yang dilakukan perusahaan smartphone yang memasuki pasar negara berkembang dengan menawarkan produk yang lebih terjangkau guna menjangkau lebih banyak pelanggan yang sangat potensial. Sementara strategi lainnya adalah mempertahankan pasar yang berfokus pada menjaga loyalitas pelanggan dengan program seperti loyalty program, yaitu GoPay, memberikan cashback bagi pelanggan setia yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara sales dan marketing sangat penting dalam meningkatkan efektivitas bisnis, terutama segmentasi pasar memainkan peran krusial dalam menentukan target pelanggan yang paling potensial. Sebagaimana brand mobil mewah seperti Mercedes-Benz yang menargetkan segmen pelanggan dengan pendapatan tinggi, atau Starbucks yang membangun citra sebagai merek kopi premium. Sehingga strategi pemasaran yang efektif mencakup marketing mix, yaitu kita mengkombinasi antara produk, harga, tempat, dan promosi yang saling berkaitan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Kita ambil contoh seperti Tesla itu sendiri yang tidak hanya menjual mobil listrik, tetapi juga menawarkan solusi energi berkelanjutan yang membuktikan bahwa integrasi antara strategi pemasaran dan penjualan akan menghasilkan pertumbuhan bisnis yang lebih optimal serta meningkatkan keputusan pelanggan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya mungkin di week 1 dan kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Sir, kalau memang ada kurang dari penjelasan saya. Demikian cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.